Haleluya, haleluya. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Saya berdoa agar setiap kita terus dalam pemeliharaan Raja kita yang luar biasa. Nah, saudara, masih dalam tema tentang serial keluarga. Saudara, kita coba merenungkan apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saya percaya setiap kita, khususnya bagi kita yang sudah masuk dalam rumah tangga, kita saudara punya memori, punya kenangan waktu kita membangun hubungan dengan pasangan kita sampai kita memasuki dalam sebuah pernikahan. Dan tentunya saudara terkasih dalam Tuhan, dimulai dari rasa suka terlebih dahulu. Kita menyukai pasangan kita tersebut yang akhirnya mungkin sekarang sudah menjadi istri kita atau suami kita. Nah, dimulai dari rasa suka. Dari rasa suka muncullah perasaan cinta. Dan saudara, ini masih levelnya sebetulnya di level perasaan. Waktu kita baru suka-sukaan ini, saudara, cintanya di level perasaan. Tapi meningkat, berjalan dengan waktu. Akhirnya saudara, kita mulai serius dengan pasangan kita, ya. Dan saudara, kita sudah mulai berani ya untuk berinisiatif untuk masuk ke langkah berikutnya. Apa itu? Kita sudah mulai berani untuk mempersiapkan untuk kita mau menikah dengan orang tersebut. Nah, saudara, waktu kita ingin menikah dengan dia, saudara, ini sebetulnya cinta saudara sudah bukan di level perasaan. Karena sebetulnya orang yang sudah memutuskan untuk masuk dalam pernikahan, itu levelnya sudah naik, tidak boleh di perasaan lagi. Tapi perasaan ditambah dengan level yang namanya keputusan. Haleluya. Karena pernikahan adalah sebuah keputusan. Saudara mau menikah itu gak boleh dipaksa-paksa. Saudara menikah itu gak boleh intervensi dari siapapun. Pernikahan itu harus diputuskan oleh yang bersangkutan. Nah, oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, apapun keputusan kita pada saat kita akan memasuki sebuah pernikahan, namanya keputusan pasti akan ada konsekuensinya. Oleh sebab itu, saudara yang berani memutuskan masuk dalam pernikahan, pertanyaan saya, beranikah juga saudara saat itu berani ambil konsekuensi daripada keputusan saudara? Sebab itu akan berjalan beriringan, berjalan dengan waktu dalam saudara memasuki sebuah pernikahan. Contoh, saya mau kasih contoh sama saudara. Alkitab ini sudah memberikan contoh yang baik. Matius pasal 19 ayat yang ke-6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, konsekuensi saudara masuki pernikahan, kalau saudara ngerti ayat firman Tuhan ini, artinya siapkah saudara bersedia mempertahankan bahtera rumah tangga saudara yang telah saudara masuki waktu saudara masuk dalam keputusan untuk menikah dan saudara berjalan dengan dia sampai maut memisahkan. Apapun kondisinya, apapun goncangan, keadaan, tekanan, saudara harus berani ya dengan konsekuensi saudara mempertahankan rumah tangga tersebut sampai maut memisahkan. Wow, ini bukan sesuatu yang mudah loh saudara. Dan contoh yang kedua, saya kasih tahu lagi. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-33 dikatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suamimu. Saudara, ini pun adalah sebuah prinsip firman Tuhan yang harus kita terapkan dalam rumah tangga kita. Prinsip saling mengasihi, prinsip saling menghormati. Saudara, ini gak bisa musiman, tapi sepanjang rumah tangga saudara ini harus saudara kerjakan dan saudara harus lakukan. Ini konsekuensi dari keputusan waktu saudara berani ambil keputusan untuk menikah. Oleh sebab itu, ini bukan sesuatu yang mudah. Ya, banyak orang gak bisa berjalan dalam keputusannya dan saudara terkasih dalam Tuhan memelihara rumah tangganya sesuai dengan keputusan dan konsekuensi akan dia hadapi. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Ada seorang anak Tuhan yang namanya Nancy C. Anderson. Dia dari pengalaman hidupnya, akhirnya dia menuliskan bagaimana caranya semacam membuat pagar perlindungan dalam kita menjaga keharmonisan rumah tangga kita.
Ada beberapa hal dan saya akan membagikan kepada saudara. Yang pertama tentunya saudara, waktu saudara berani ambil keputusan untuk menikah, yang pertama saudara harus berani ambil konsekuensi untuk belajar satu sama lain untuk mendengar. Saudara, ini adalah penting. Saudara mau menikah, beranikah saudara memberikan telinga saudara untuk mendengar apapun yang akan disampaikan pasangan saudara. Memberikan telinga saudara tempat untuk pasangan saudara itu juga curhat dan lain sebagainya. Lalu hal yang kedua saudara ambil keputusan untuk menikah. Saudara harus juga ambil keputusan untuk berani saling menguatkan. Hal yang kedua ya, saudara harus berani membangun pasangan saudara untuk dia juga bisa memusatkan perhatian pada sifat-sifat dirinya yang positif. Kita bangun dia saudara, sehingga satu sama lain kita bisa saling menguatkan. Kalau pasangan kita juga positif dan kita juga positif, akan saling menguatkan. Ya, jangan sampai saling cuma mencurigai terus. Tapi salinglah bisa dipercaya. Kenapa? Karena masing-masing kita berjalan dalam hal-hal yang positif, tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang ketiga yang saudara harus perhatikan di sini adalah tentang yang namanya, orang dunia bilang bahasanya kencan. Apa itu saudara? Kalau kita secara rohani kencan itu, beranikah kita untuk dalam menjalani rumah tangga itu satu sama lain untuk selalu membangun atmosfer keharmonisan, penuh canda tawa, bahkan punya waktu tetap untuk quality time. Ini yang paling penting saudara ya. Jangan sebelum punya anak saudara bisa quality time, tapi setelah punya anak saudara nggak punya quality time, nggak ada waktu untuk kencan atau berdua lagi bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Ini salah ya. Nah, ini adalah hal yang ketiga, saudara harus punya waktu quality time. Yang keempat, saudara harus membangun rumah tangga saudara juga dengan kewaspadaan. Waspada di sini beda, bukan curiga. Maksudnya apa saudara? Saudara harus bisa bersama-sama membangun rasa aman satu sama lain dengan batasan-batasan yang jelas. Contoh saudara ya, saya sebagai seorang hamba Tuhan, kalau saya ingin mengkonseling atau ada orang yang datang ingin konseling dengan saya dan dia lawan jenis, saudara terkasih dalam Tuhan, saya pasti akan menunggu istri saya harus bersama-sama dengan saya. Saya mau ciptakan suasana yang baik buat diri saya sendiri dan pasangan saya juga harus aman dengan saya, saudara. Ya, saya harus berdua atau menunggu saudara terkasih dalam Tuhan, pasangan saya untuk bisa mendampingi saya, baru saya konseling orang yang berbeda jenis dengan saya, saudara. Dan tentunya ya tempatnya juga harus di tempat yang benar, saudara. Nah, ini adalah hal-hal yang kita sepakati untuk pasangan kita aman dengan kita. Keputusan kita harus juga dia merasa aman, begitu juga sebaliknya. Lalu saudara, yang kelima, apa itu saudara? Dalam membangun sebuah rumah tangga harus ada kata yang namanya belajar. Maksudnya satu sama lain harus terus dari waktu ke waktu belajar untuk mengenali pasangan kita sendiri. Seperti kita memahami diri kita, biarlah kita juga bisa memahami pasangan kita. Dan itu cuma dengan satu kata, adalah sebuah proses pembelajaran. Dan terakhir, saya cuma mau bilang sama saudara, ini juga gak kalah pentingnya. Dalam membangun sebuah rumah tangga perlu yang namanya prinsip memuaskan. Apa artinya? Berani memenuhi kebutuhan satu sama lain. Baik kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani dan lain sebagainya, kita harus saling mendukung. Sehingga semuanya akan menjadi sempurna adanya sesuai dengan apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita dalam rumah tangga kita. Puji nama Tuhan, mungkin ini saya bisa bagikan hari ini dan saya berdoa buat setiap kita. Mari terus kita jaga rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita terus dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, dimanapun anak-anakmu berada, kami berdoa biarlah Engkau yang menjadi pagar perlindungan buat rumah tangga kami. Dan biarlah Tuhan,
Kalau kami sudah berani ambil keputusan untuk kami menikah, Engkau tolong kami untuk kami bisa berjaga-jaga selalu dalam pernikahan kami. Berikan kami telinga yang mau mendengar untuk pasangan kami. Berikan kami hati yang mau selalu saling menguatkan satu sama lain. Bahkan juga kami mau memegang Tuhan prinsip untuk kami selalu mau memiliki quality time. Waktu hubungan kami sehat satu sama lain, dan kami juga membangun hubungan agar kami dengan pasangan kami selalu merasa aman dengan kewaspadaan, dan kami juga mau terus belajar untuk kami saling mengerti, bahkan kami mau memberikan yang terbaik satu sama lain sehingga kami bisa saling memuaskan dalam berbagai hal. Terima kasih, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan Tuhan memberkati rumah tangga kami. Haleluya, amin.